Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang pemeliharaan hubungan kerja. Hubungan kerja merupakan hubungan kerjasama antara semua pihak yang berada dalam satu proses produksi di suatu perusahaan, di mana penerapan hubungan kerja merupakan perwujudan atas hak dan kewajiban antara karyawan sebagai partner pengusaha yang menjamin kelangsungan dan keberhasilan perusahaan. Tentunya perusahaan tidak bisa berjalan jika tidak ada pekerja. Selanjutnya pekerja membutuhkan perusahaan untuk memelihara dan melanjutkan kehidupannya. Berikut apa itu pemeliharaan hubungan kerja? Pemeliharaan hubungan kerja adalah kegiatan untuk memelihara atau meningkatkan hubungan antara pekerja dengan pengusaha setelah diadakannya perjanjian kerja. Jadi hubungan kerja itu harus lahir setelah adanya perjanjian kerja. Jangan sebaliknya, terjadi hubungan kerja tanpa adanya perjanjian kerja. Unsur-unsur dalam pemeliharaan hubungan kerja. Jadi ada 3 unsur yang harus terpenuhi sehingga lahirlah hubungan pekerjaan. Yang pertama adalah pekerjaan itu sendiri, bahwa hubungan antara pekerja dan pengusaha disebabkan karena adanya pekerjaan yang menjadi kewajiban para pekerja. Selanjutnya ada upah atau gaji. Selain pekerjaan menjadi kewajiban para pekerja, maka akan melahirkan kewajiban dari sisi pengusaha dalam bentuk upah atau gaji yang menjadi hak para pekerja. Kemudian yang unsur berikutnya adalah unsur perintah, di mana di dalam menjalankan pekerjaan, maka pekerjaan harus mengikuti aturan-aturan dalam melaksanakan pekerjaan itu sendiri yang telah ditentukan oleh pengusaha. Jadi ada standarnya dan peraturan dalam melaksanakan pekerjaan itu sendiri. Berikut syarat sah perjanjian kerja. Jadi pekerjaan kerja itu dinyatakan sah jika di dalam perjanjian kerja itu yang pertama ada kesepakatan kedua belah pihak. Jadi bahwa perjanjian kerja itu harus disepakati oleh pengusaha maupun karyawan itu sendiri. Kemampuan yang kemudian yang berikut ada kemampuan atau kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Jadi pekerja atau orang yang membuat perjanjian kerja harus cakap dan memiliki pemahaman di dalam perbuatan hukum. Yang dimaksud dengan cakap salah satunya adalah bagi mereka yang berumur 18 tahun. Jadi tidak boleh, kalau dari segi aturan perundang-undangan, tidak boleh mempekerjakan karyawan di bawah umur 18 tahun. Karena mereka dianggap belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Kemudian berikut yang dimaksud dengan cakap dalam melakukan perbuatan hukum adalah mereka yang jiwanya tidak sakit alias gila, ya. Jadi harus dalam keadaan sadar, sehat jasmani maupun sehat secara rohani. Ya. Kemudian yang berikut dalam perjanjian kerja itu harus adanya pekerjaan yang diperjanjikan, harus jelas pekerjaan apa yang akan diperjanjikan.
Kemudian berikutnya adalah objek pekerjaan yang diperjanjikan tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikutnya adalah metode di dalam pemeliharaan hubungan kerja. Yang pertama dengan melalui komunikasi yang baik dan efektif. Maka permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam perusahaan dapat diselesaikan dengan baik. Konflik yang terjadi dapat diselesaikan melalui rapat dan musyawarah. Jadi komunikasi sangat penting untuk menciptakan pemeliharaan karyawan dalam perusahaan. Dalam menjalin hubungan baik antara perusahaan dan karyawan, maka biasanya perusahaan mengadakan outbound. Yang pertama mengadakan outbound dengan permainan ketangkasan yang akan membantu karyawan dalam proses pengembangan diri. Kemudian yang kedua, dalam menjalin hubungan itu, salah satunya adalah bentuk liburan bersama seperti ke pantai, ke puncak, taman wisata, dan tempat liburan lainnya. Hal ini membantu karyawan dalam melupakan kejenuhan dan kebosanan di dalam melaksanakan pekerjaan. Dalam berikutnya adalah hal yang terkecil bisa kita lakukan dengan bentuk makan siang bersama. Sehingga membuat karyawan merasa dihargai oleh perusahaan. Coba bayangkan kalau direktur utama lantas yang dalam pikiran kita adalah orang yang sulit untuk ditemui, orang yang menakutkan, lantas mereka mengajak kita untuk makan bersama. Betapa karyawan itu akan merasa dihargai. Yang berikut adalah metode pemeliharaan hubungan kerja berikut adalah dengan bentuk pemberian insentif. Insentif merupakan perangsang yang diberikan kepada karyawan tertentu tentunya berdasarkan prestasi kerjanya. Dengan adanya insentif ini, karyawan akan terdorong dalam meningkatkan produktivitas kerjanya. Dengan meningkatnya produktivitas kerjanya tentu akan diberikan insentif. Pemberian insentif yang adil dan layak dan pada waktu yang tepat akan menciptakan pemeliharaan yang baik. Dengan demikian, sikap loyalitas karyawan semakin meningkat. Selanjutnya adalah asas-asas di dalam pemeliharaan hubungan kerja. Yang pertama adalah asas manfaat dan efisiensi. Pemeliharaan yang dilakukan harus efisien dan memberikan manfaat yang optimal bagi perusahaan dan karyawan itu sendiri. Pemeliharaan itu hendaknya meningkatkan prestasi kerja serta loyalitas karyawan. Yang berikut adalah asas kebutuhan dan kepuasan. Pemenuhan kepuasan karyawan harus menjadi dasar program pemeliharaan karyawan. Asas ini penting supaya tujuan pemeliharaan berjalan dengan baik sehingga mereka bekerja secara efektif dan menunjang tercapainya tujuan perusahaan. Jadi orientasi pemenuhan kepuasan karyawan adalah objek yang sangat penting di dalam pemeliharaan hubungan kerja karyawan. Bayangkan kalau karyawan tidak puas di dalam pekerjaannya, maka dia pasti akan berpikir untuk berhenti atau pindah ke perusahaan yang lebih baik menurut versi mereka. Kemudian yang berikut adalah asas keadilan dan kelayakan. Keadilan dan kelayakan hendaknya dijadikan asas program pemeliharaan karyawan. Karena keadilan dan kelayakan akan menciptakan ketenangan dan konsentrasi karyawan terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya
sehingga mereka disiplin dalam bekerja, semangat dalam bekerja, dengan harapan tujuan pemeliharaan akan tercapai. Yang berikut adalah asas kemampuan perusahaan. Ya, tentunya di dalam pemenuhan kebutuhan dan kepuasan karyawan tentunya harus kita memperhatikan kemampuan perusahaan. Jangan sampai karyawan memaksakan untuk pemenuhan kebutuhannya sehingga perusahaan itu berujung bangkrut dan tidak bisa beroperasi lagi. Ya, tentunya akan merugikan baik perusahaan maupun karyawan itu sendiri. Bayangkan kalau perusahaan tutup, ya berarti karyawan itu sendiri akan tidak mendapatkan pekerjaan lagi alias jadi pengangguran. Selanjutnya asas yang terakhir adalah asas peraturan legal. Peraturan legal yang bersumber dari perundang-undangan, keputusan presiden dan keputusan menteri yang harus dijadikan asas program pemeliharaan karyawan. Hal ini penting untuk menghindari konflik dan intervensi serikat buruh dan pemerintah. Kemudian di dalam hubungan antara karyawan dan perusahaan, maka ada peran serikat pekerja di dalamnya, di mana peran serikat pekerja salah satunya adalah membuat perjanjian kerja bersama antara serikat pekerja yang menaungi karyawan-karyawan maupun terhadap perusahaan itu sendiri. Jadi pembuatan perjanjian kerja antara perjanjian kerja bersama antara serikat pekerja dengan perusahaan. Kemudian yang berikut, serikat pekerja memiliki peran dalam menyelesaikan perselisihan antara pekerja dan pengusaha. Kemudian peran berikutnya adalah peran penyaluran aspirasi anggotanya kepada manajemen untuk memperjuangkan hak dan kepentingannya. Jadi serikat pekerja ini biasanya menjadi aspirator terhadap aspirasi karyawan terhadap perusahaan itu sendiri. Akhirnya tujuan pemeliharaan hubungan pekerja adalah yang pertama adalah meningkatkan kesejahteraan karyawan itu sendiri, mengurangi konflik serta menciptakan suasana yang harmonis, kemudian meningkatkan disiplin dan menurunkan absensi karyawan, kemudian untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan, kemudian meningkatkan loyalitas dan menurunkan turnover karyawan. Ada istilah turnover. Turnover ini yang dimaksud turnover karyawan ini yang dimaksud adalah keinginan karyawan untuk berhenti atau pindah ke tempat lain. Jadi turnover itu adalah keinginan karyawan untuk berpindah ke perusahaan lain atau berhenti untuk bekerja. Demikian materi pemeliharaan hubungan pekerja untuk pertemuan kali ini. Semoga menjadi penambahan wawasan bagi mahasiswa. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.